Ikrar tanah wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yuzefa Ikwanto Z Zakaria, tempat tanggal lahir Painan 5 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Painan, bertindak dan atas nama wakif pada hari ini Kamis tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah atau 20 Agustus 2020, dengan ini mewakafkan sebidang tanah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya taqwallaha faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang sama kita hormati Bapak Wali Nagari Painan Timur, kemudian Ketua Pengurus Musalla Al-Kausar, kemudian angku nenek mama, alim ulama Cedek Pandai, hadirin hadirat majelis yang hadir di musala kita yang mulia ini, teristimewa Ibu Ita dan keluarga serta keluarga besar selaku ahli waris dari Ibu yang mewakafkan tanahnya pada musala kita yang berbahagia ini. Syukur alhamdulillah, kemudian salawat dan salam buat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita akan melaksanakan prosesi ikrar wakaf dan penyerahan akta wakafnya, nah perlu mungkin kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan wakaf, kemudian kenapa harus diadministrasikan atau diikrarkan. Jadi itu pentingnya administrasi, Pak. Jadi ibadah, ini wakaf kan ibadah nih, perlu juga diadministrasikan, perlu supaya nggak terjadi. Nikah ibadah tuh perlu diadministrasikan, perlu, Pak. Ya Imam ya, kalau ada nikah siri itu sudah melanggar sebenarnya itu. Jadi Pak Wali, kalau ada yang nikah siri sudah berdosa tuh, ijtihad saya tuh ya. Berdosa kecil karena menimbulkan kemudaratan. Kalau banyak kemudaratannya, tidak ada dosa kecil. Kalau dilakukan terus-menerus jadi dosa besar juga dia. Sama dengan wakaf ini. Kenapa harus diadministrasikan? Supaya dia tertulis dan teradministrasi dengan baik. Karena tanah ini masalahnya sensitif. Boleh jadi hari ini tidak bermasalah, turunan-turunannya besok belum tahu. Pelebaran pembangunan, pelebaran segala macam, nah itu kan bermasalah kemudian. Makanya harus diadministrasikan. Iza tadayantum bidainin faktubu ila ajalin musamma. Surat ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an itu adalah surat tentang pencatatan, tulis menulis. Surat Al-Baqarah ayat 182. Itu yang paling panjang ayatnya di dalam Al-Qur'an. Itu tentang catat mencatat, tulis menulis, jual beli, hutang piutang, saksi dan segala macam itu, Pak. Bukan ayat tentang sholat yang paling panjang, tetapi tentang transaksi atau administrasi pemerintahan. Jadi, nah dengan hal itu sebenarnya wakaf ini, Pak, sudah sejak tahun 70-an. Jadi kalau di kantor KUA, jadi di KUA itu di samping dia penghulu, Pak, dia juga pejabat pembuat akta wakaf. Jadi kalau perolehan tanah itu kan ada dari wakaf, ada dari hibah. Kalau akta hibah dari notaris ya Pak ya, notaris. Kemudian ada akta jual beli segala macam. Jadi KUA itu di samping dia
melaksanakan petugas pencatatan nikah, dia juga seorang pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang itu yang akan kita serahkan saat ini. Jadi itu Pak yang latar belakangnya kenapa semua aktivitas termasuk wakaf itu harus diadministrasikan. Nah, untuk pengadministrasian wakaf itu pertama tentu dimulai dari penyerahan ahli waris. Kalau tanahnya milik pribadi, maka cukup yang menyerahkannya ahli waris diketahui oleh nagari. Kalau tanahnya milik adat, maka harus diketahui oleh kan. Penyerahannya itu milik adat, mau diwakafkan untuk fasilitas umum, ibadah, sekolah dan segala macam, harus diketahui oleh kerapatan adat atau mama-mama yang terkait dengan tanah itu. Kalau tanah itu dimiliki oleh perusahaan atau badan hukum, maka harus ada pelimpahan dari badan hukum itu kepada orang yang akan diserahkan wakaf itu. Nah, yang menyerahkan wakaf di dalam hukum namanya wakif. Kemudian wakaf ini diserahkan kepada siapa? Wakaf ini diserahkan untuk kepentingan umat Islam, bukan milik. Nah, jadi mohon diingat, bukan milik pengurus, tapi pengurus dinamakan dengan nazir. Nazir artinya orang yang diberikan wewenang untuk mengurus harta wakaf karena jabatannya. Artinya kalau pengurusnya bertukar, maka posisi nazir langsung bertukar. Dia bukan milik pribadi dia, karena wakaf diserahkan untuk kepentingan umat Islam yang pemiliknya adalah kaum muslimin, cuman harus diurus oleh nazir, yaitu pengurus. Kalau pengurusnya berganti, maka nazirnya otomatis berganti dengan penunjukan baru oleh kepala kantor urusan agama. Jadi wakaf diserahkan untuk kepentingan muslim, sifatnya kekal, pahalanya mengalir untuk yang memberikan wakaf selama harta itu masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, tapi dia adalah milik kaum muslimin yang diurus oleh nazir. Nazir itu adalah pengurus yang ditunjuk. Kalau pengurus sekolah, pengurus nazirnya pengurus sekolah tadi. Kalau dia musola, maka nazirnya pengurus musola. Karena jabatannya, bukan karena milik pribadinya. Sifatnya kekal, pahalanya mengalir insyaallah kepada yang mewakafkannya sampai harta wakaf itu tetap digunakan atau dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Sekarang sudah ada namanya Badan Wakaf BWI. Di pengurus dapat pahala Pak Tungke. Pengurus ini dapat pahala nih ya. Pengurus musola, pengurus masjid ini dia dapat pahala itu ya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah ya. Jadi Pak Penungke jangan camelo, Pak Ketua pengurus, siapa yang membangun masjid, man bana ya. Bana ini banyak, membangun fisiknya, membangun kegiatan-kegiatan di dalamnya ya. Kemudian juga semua hal yang menyebabkan masjid itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, itu dinamakan dengan bina. Membina masjid dan musalla, Allah akan binakan juga dia nanti di akhirat masjid Pak, rumah. Jadi dibangunkan rumah di surga nanti untuk pengurus masjid. Langsung aja orang rumahnya Pak. Orang rumah baru dapat besok. Terus ya kan itu memang. Itu ada Pak Revo situ. Jadi siapa ini pengurus ini tidak ada fee-nya, tidak ada gajinya. Gajinya itu fi sabilillahnya. Nah, gajinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya mengurus masjid, mengurus umat, dibangunkan nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala baitan fil jannah. Dibangunkan rumah istana langsung je orang rumahnya. Nah, barakanda awak tasarapak lah. Ibu-ibu Pak langsung aja Bu, japak rumahnya dapat insyaallah. Anda Pak. Tapi berdoa lah Pak Penungke, kalau salah satu kenikmatan surga itu kita dipertemukan dengan pasangan di dunia. Itu doa lah Pak. Jadi itu yang tentang wakaf ini Pak. Jadi dulu tahun-tahun 90-an itu memang digalakkan betul oleh Kementerian Agama. Banyak pendataan tanah wakaf dulu tuh Pak.
Nah, sekarang memang agak kurang karena memang agak jarang juga. Jadi besok kalau ada yang ingin mewakafkan tanah, mohon diadministrasikan. Artinya dilaporkan ke KUA melalui nagari. Prosesnya seperti tadi. Kalau hak milik pribadi diserahkan oleh ahli waris, diketahui oleh pemerintah nagari. Kalau hak milik kaum atau adat, itu prosesnya harus melalui penyerahannya segala macam, izin dan segala macam. Nanti didaftarkan ke KUA. KUA mengeluarkan akta ikrar wakafnya, itu tidak dipungut biaya. Kemudian akta wakaf ini didaftarkan ke BPN, Badan Pertanahan, untuk dikeluarkan sertifikat tanah wakaf. Kalau sekarang sertifikatnya hak milik atas nama ahli waris, maka setelah diwakafkan nanti disertai syarat-syarat lain, akta wakaf ini didaftarkan ke BPN untuk dikeluarkan sertifikat wakaf. Nah, itu resmilah tanah tersebut secara agama dan secara undang-undang terdaftar sebagai tanah wakaf. Undang-undang terpenuhi, agama terpenuhi. Jadi itu prosesnya tidak pakai sah dan segala macamnya, hanya pembacaan ikrar saja. Oh, ndak apa doh, Cik Imam. Ndak Cik Angok doh. Nya panjang Imam. Panjang dah dibaca. Jadi saksinya hanya saksi administratif, bukan menentukan sah atau tidaknya wakaf, tidak, tapi saksi administratif. Jadi kok dibaca saja. Ikrar tanah wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, jadi datang ya. Dengan ini mewakafkan sebidang tanah, dibaca. Baik Bapak Ibu, kita mulai ikrar wakaf ini. Ikrar wakaf ini penyerahan ikrar dari wakif yang diwakili oleh Dabai Yusefa Ikhwanto, kemudian diserahkan kepada pengurus musola yaitu Nazir Wakaf Pak Wendra Rafikto SSTP MSI, disaksikan oleh dua orang yaitu Pak Hendra Ardiso Chandra Wali Nagari Penan Timur dan Bapak Afrizal Datuk Rangkayu Basah. Bismillah Pak ya. Sampai mana apa tadi? Sampai apa ya? Ya. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar tanah wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yusefa Ikhwanto Z Zakaria, tempat tanggal lahir Painan 5 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Painan, bertindak dan atas nama wakif pada hari ini Kamis tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah atau 20 Agustus 2020, dengan ini mewakafkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya hak milik almarhum orang tua saya yang bernama Haja Yusnimar Tamin almarhum, berupa tanah pekarangan ukuran panjang dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter dan luas lebih kurang 613 meter per senti, terletak di Nagari Painan Timur, Kecamatan Pak Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan batas-batas sebelah timur berbatas dengan rumah Pak Artos, sebelah barat batas Jalan Blok Perumnas, sebelah utara Jalan Perumnas, sebelah selatan tanah milik
Haji Datuk Sampono Rangkai Bas. Datuk Sampono. Ikrar wakaf kepada pengurus Masjid Mushola Al-Kautsar. Kami terima wakaf dari keluarga almarhum Dabois keluarga dan dimanfaatkan untuk keperluan Mushola Al-Kautsar. Terima kasih. Calon cecek tuh. Ya. Iya, sertifikat. So, akta ikrar wakaf, Ya. notaris, IMB, sertifikat Hamidin akan diproses. Selamat, terima kasih banyak.